Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Ahmad Al-Ihsan dengan NPM 1914151046, Brilian Arga Wiratama dengan NPM 1954151018, dan saya sendiri Dita Hidayah dengan NPM 1914151019, dan yang terakhir ada Fitri Aulia Rahmadini dengan NPM 1914151062. Kami merupakan mahasiswi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada video kali ini, kami akan mencoba mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Karakteristik Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Garut Selatan. Jurnal ini ditulis oleh Dedi Mulyono yang dipublikasikan oleh Jurnal Konstruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Nah, yuk mari kita simak apa saja penjelasan yang ada di materi ini. Adapun indikator pembahasan dari materi ini ialah bab 1 pendahuluan yang akan disampaikan oleh Dini, bab 2 metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Arga, bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 kesimpulan, yang mana hasil dan pembahasan serta kesimpulan akan disampaikan oleh Iksan. Yuk mari kita lihat apa saja penjelasan dari materi ini. Bab 1 pendahuluan yang di sini ada latar belakang dan tujuan. Latar belakang membahas tentang siklus hidrologi. Menurut siklus hidrologi, kandungan air di muka bumi adalah tetap dan terus melakukan perjalanan yang berupa siklus. Meskipun siklus hidrologi berlangsung secara kontinu, namun sirkulasi air ini tidak merata dipengaruhi oleh waktu. Sistem pembagian air dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada kriteria perencanaan pola tanam, yang kedua ada sistem golongan pasten, dan yang ketiga ada sistem golongan. Kemudian faktor lain dari latar belakang yaitu curah hujan. Merupakan ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat yang datar dengan asumsi tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan 1 mm adalah air hujan setinggi 1 mm yang jatuh tertampung pada tempat yang datar seluas 1 meter, dengan asumsi tidak ada yang menguap, mengalir, ataupun meresap. Kemudian di jurnal ini ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk perencanaan bidang sumber daya air dari seperti bendungan, irigasi, pola tanam, tanaman padi, dan juga untuk perencanaan drainase. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui karakteristik curah hujan di Garut. Bab 2 yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yang pertama lokasi. Lokasi penelitian karakteristik curah hujan ini adalah di wilayah Cikarang dan Bungbulang, Kabupaten Garut. Yang kedua waktu. Penelitian karakteristik curah hujan ini dilakukan pada bulan September dan Oktober 2014. Yang ketiga yaitu analisis data. Data penelitian yang didapat berupa data sekunder untuk perhitungan, di mana data tersebut diambil dari Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Garut, meliputi data-data yang diperlukan diantaranya topografi dan klimatologi, data curah hujan, dan data debit. Selanjutnya, parameter analisis hidrologi, distribusi, kemungkinan banjir, curah hujan efektif, dan perhitungan intensitas curah hujan. Hasil dan pembahasan. Distribusi kemungkinan banjir. Analisis frekuensi banjir seringkali menggunakan istilah kata ulang, return period, untuk menyatakan probabilitasnya. Kata ulang adalah selang waktu pengulangan kejadian hujan atau debit banjir rencana yang mungkin terjadi. Curah hujan efektif. Curah hujan efektif adalah besarnya curah hujan yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan
untuk memenuhi kebutuhan selama masa pertumbuhannya. Untuk menentukan curah hujan efektif digunakan rumus Hartza yang mengusulkan hujan efektif dihitung berdasarkan ranking data pada urutan tertentu dari data yang terkecil. Analisis hidrologi. Analisis hidrologi untuk permasalahan banjir adalah salah satu metode yang banyak dipakai dalam menganalisis banjir. Metode-metode analisis hidrologi yang digunakan meliputi perbandingan hidrograf debit, penelusuran banjir, metode rasional, metode empiris, metode statistik, dan model matematik. Perhitungan intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan ditentukan berdasarkan lengkung kekerapan durasi, di mana perhitungan intensitas ini didasarkan pada curah hujan harian maksimum dengan periode pengamatan 10 tahun. Sedangkan lengkung kekerapan durasi dihitung berdasarkan formula dari Mononob. Kesimpulan yang pertama, kebutuhan bersih air di sawah pada awal masa tanam pada bulan Oktober adalah sekitar 1,9 liter per hektar. Data curah hujan yang ada adalah curah hujan harian, sehingga diperhitungkan intensitas curah hujan yang dipakai untuk perencanaan drainase adalah dihitung dengan cara Mononob dengan berbagai kala ulang. Sedangkan kala ulang yang diperhitungkan untuk perencanaan drainase biasanya kala ulang 5 tahunan. Kesimpulan yang kedua, curah hujan R80 adalah sebesar 70 mm per hari. Stasiun curah hujan yang diambil dari analisis karakteristik curah hujan di wilayah Garut Selatan adalah stasiun curah hujan Cikajang dan Bangbulang. Mulai dari tahun 1995 sampai 2004 selama 10 tahun. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata ataupun informasi, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.